Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur sekali lagi kalau Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian lebih dalam untuk menyembah. Karena kesetiaan Tuhan adalah besar di dalam kehidupan kita dan nyata sepanjang hidup kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kesetiaan Tuhan terlalu besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena karya keselamatan yang begitu agung dan mulia yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib, nyata dan layak melayakkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah segala roh dan kehidupan kami, bibir, lidah kami mau datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah kuat kita.
karena kasih-Nya sudah menebus setiap kita. Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu dan dalamku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Come on, kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, bukan dengan kuat. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. 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 Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan naikkan pujian sampai akhir hidupku.
Aku kan setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku percaya. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Panggil aku, kan setia pada hidupku. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita sekali lagi bersyukur karena Tuhan yang boleh terus menjaga dan menuntun setiap kehidupan kita. Tiada terasa kita sudah setengah tahun melewati tahun 2020 dan pada hari ini kita memasuki di minggu yang pertama di bulan Juli dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setengah tahun yang ke depan. Kita terus berharap kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, bahkan terus beriman kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kita di hari-hari kemarin dan juga Tuhan juga boleh terus menjaga dan memelihara hidup kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan bahas satu bagian firman Tuhan tentang indahnya mengampuni. Pada hari ini tema kita yang akan kita bahas. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap puji-pujian, penyembahan dan doa. Dan kami bersyukur, berterima kasih juga untuk kesempatan kami boleh sekali lagi dibentuk dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Sehingga apa yang kami boleh pelajari itu boleh kami kerjakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan juga untuk keluarga kami, papa, mama, adik, kakak, Tuhan yang kiranya boleh memberkati sehingga kami sebagai anak-anak, remaja, pemuda, kami boleh menjadi contoh dan teladan yang indah di hadapan Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu indahnya mengampuni. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Saya undang teman-teman untuk juga membuka di rumah Alkitabnya dari Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-21. Kita akan baca sampai ayat yang ke-35. Tetapi saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi kita akan coba lihat bagian demi bagian. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Tema kita hari ini adalah indahnya mengampuni. Bagaimana kita boleh belajar mempraktekkan pengampunan karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan supaya kita jangan hidup di dalam kebencian, di dalam dendam, di dalam kekecewaan. Biarlah kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dengan kita boleh melepaskan pengampunan bagi orang lain.
Saudara, tema tentang pengampunan ini memang agak sulit begitu ya, kita sebagai anak-anak yang mau gede gitu kan, ABG, kita banyak sekali berhubungan dengan orang lain, kita berhubungan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dan kita juga mungkin banyak pergaulan begitu ya. Kita melihat banyak sekali teman-teman kita yang mungkin mengecewakan hati kita, atau mungkin kita juga bisa mengecewakan hati teman-teman kita gitu ya. Jadi kita coba bagaimana kita boleh menjadi berkat, khususnya di dalam hal pengampunan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ke-22 dulu ya. Kita akan membaca bagian ini. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ya, temanya atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang pengampunan. Ya, ayat 21 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ya, Petrus tanya. Yesus jawab. Yesus berkata kepadanya, ayat 22, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menjawab, tetapi juga memberikan satu statement yang luar biasa kepada Petrus, karena ini berkaitan dengan apa yang mungkin berkenaan dengan kehidupan sehari-hari begitu ya. Kalau mungkin kebiasaan kita mungkin hampir mirip dengan kebiasaan orang Yahudi begitu ya. Kalau orang bersalah kepada kita itu biasanya kasih kesempatan sampai 3 kali ya. Jadi kalau misalnya kita sekali begitu ya dijahatin sama orang, kita mungkin berpikir begini ya, oh mungkin dia nggak tahu kalau dia bikin sakit hati kita, mungkin dia hilaf begitu ya, mungkin dia nggak ngerti begitu ya. Lalu kemudian sampai kedua kali, oh mungkin dia lupa begitu ya. Kalau kemarin dia atau beberapa waktu kemarin dia sudah bikin sakit hati kita, atau barusan dia bikin sakit hati kita begitu ya. Itu sampai 2 kali kira-kira begitu ya. Kalau pertama mungkin dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Yang kedua mungkin dia hilaf, mungkin dia lupa gitu kan. Lalu kemudian sampai batasnya itu biasanya sampai 3 kali ya. Tinggal mau pilih ya. Ini tangan kanan ya, mau pilih mau ke rumah sakit, atau pilih tangan kiri mau ke rumah duka ya kan. Nah, kita selalu punya statement kayak begitu kan ya. Kita masih bisa berbelas kasihan, masih bisa berbaik hati sampai diberikan kesempatan 3 kali orang bersalah kepada kita ya. Tetapi di sini Petrus mendekati Yesus, dia bertanya berkenaan dengan orang itu berbuat salah kepada kita gitu kan ya. Kalau kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan kita begitu ya sampai 3 kali begitu. Tetapi Petrus mungkin merasa bahwa dia jauh lebih baik daripada orang Yahudi atau mungkin kita begitu ya secara umum. Dia nggak bilang sampai 3 kali. Oh enggak, dia bilang begini ya di ayat yang ke-21, sampai ke-7 kalikah? Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya itu adalah perumpamaan atau tema tentang bagaimana menasehati sesama saudara begitu ya. Kalau ada saudara yang berbuat salah, kita harus menegur di dalam 4 mata gitu ya. Jadi man to man ya. Kita menegur secara private, secara pribadi. Lalu kemudian kalau misalnya dia juga nggak bisa terima teguran kita, kita bawa kepada ada 1 orang saksi atau 2 orang saksi kira-kira begitu ya, sampai bawa kepada jemaat. Itu dia ayat-ayat sebelumnya. Lalu kemudian masuklah Petrus bertanya tentang masalah pertobatan, masalah orang yang berbuat salah kepada kita, lalu kemudian kita memberikan maaf kepada mereka. Petrus itu nggak bilang 3 kali, tetapi dia jauh lebih daripada itu, adalah dia 7 kali gitu ya, dikatakan begitu ya. Tapi Yesus tidak membenarkan perkataan Petrus ya. Nah ini menarik ya. Kenapa istilah 7 ini keluar dari mulut Petrus ya? Coba kita lihat ya. Di dalam istilah orang-orang Yahudi, angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Biasanya mereka ini
ada favoritisme terhadap angka-angka tertentu, ya mungkin hampir sama dengan kita begitu ya. Kalau mungkin saya senang dengan yang namanya klub sepak bola Manchester United begitu. Lalu kemudian angka 7 itu merupakan atau nomor punggung 7 itu adalah orang yang pemain yang sangat hebat kira-kira begitu ya. Mungkin dari zamannya George Best, lalu kemudian Eric Cantona, lalu kemudian David Beckham begitu, atau mungkin zaman-zaman yang udah makin kesini itu Cristiano Ronaldo begitu ya. Lalu kemudian ada beberapa orang pengganti yang menggunakan nomor punggung 7 di MU begitu, tetapi tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan harapan gitu ya, di luar ekspektasi. Nah, angka 7 itu juga angka yang lumayan keramat atau lumayan penting bagi orang Yahudi begitu ya. Kita tahu sama-sama Allah menciptakan bumi dan segala isinya itu, alam semesta itu di dalam 6 hari penciptaan. Betul ya? Ya, hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuhan dipisahkan, hari keempat, kelima, keenam gitu ya, Tuhan menciptakan sampai manusia di hari yang keenam. Lalu ada hari yang ketujuh di mana Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan, tetapi Dia memberkati setiap penciptaannya itu. Disebut sebagai hari apa? Hari Sabat. Lihat ya. Nah, di dalam tradisi Israel, angka 7 itu angka yang lumayan penting begitu ya. Angka 3 juga angka bagus, karena bagi mereka Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ingat ucapan berkat ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi 3 gitu ya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu angka 4 juga angka yang lumayan penting begitu ya. Ada Tritunggal di sorga ditambah dengan manusia jadi 4 kira-kira begitu ya. Kebanyakan kita angka 4 itu begitu kan, mati begitu. Sampai lift itu tidak ada angka 4. Atau mungkin rumah tidak ada angka 4 ya. Ada angka-angka yang lain juga yang kita anggap sebagai angka sial gitu ya. Angka 4, angka 13 begitu. Nah, angka 7, 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, lihat ya. Jadi hal yang di surga ditambah dengan manusia sebagai ciptaan yang paling utama, yang istimewa. Nah, itu angka yang sempurna, angka 7. Lalu kemudian di dalam tradisi Israel juga angka 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun gitu ya. Maka di tahun yang ke-50 itu adalah tahun Yobel. Tahun pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak dan juga mereka yang menjadi penduduk di dalam satu pemerintahan begitu ya. Tahun pembebasan. Ada 7 kaki dian. Lalu kemudian hari pendamaian itu dirayakan 7 hari. Hari raya roti tidak beragi itu dirayakan 7 hari. Jadi satu angka yang benar-benar komplit, yang benar-benar lengkap kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian itu angka 7. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Petrus itu bukan dengan angka yang sekedar lengkap 7 sempurna. Enggak. Ya, Tuhan Yesus justru merefer kepada angka yang lebih daripada sekedar 7, yaitu 70 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Nah, lihat ya. Angka 70 kali 7 kali itu lebih lengkap lagi daripada sekedar hari atau tahun ke-49 atau angka 49 itu bisa dilewati dengan angka 490. Lihat ya. Jadi angka 70 kali 7 kali atau 7 kali 70 kali itu sama dengan 490 kali gitu ya. Jadi respon dari Tuhan Yesus itu adalah respon yang sangat powerful, respon yang sangat kuat kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya ya, kalau mungkin pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus itu ya, sampai 7 kali gitu ya.
kalau ada orang ada nggak kira-kira orang yang berbuat salah kepada kita dengan kesalahan yang sama itu bisa sampai 3 kali? Kemungkinan bisa, ya. Kesalahan, dia bikin kesalahan A, ya kita maafkan. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak ngerti. Dia bikin lagi kesalahan yang kedua, kesalahan yang sama. Mungkin dia lupa, mungkin dia hilaf. Sampai 3 kali batas akhirnya kita. Tetapi Petrus mengatakan bahwa sampai 7 kali. Kalau orang bisa nggak berbuat salah sama kita dengan kesalahan yang sama sampai 7 kali? Rasanya hampir kurang mungkin, kira-kira gitu ya. Hampir nggak mungkin orang berbuat salah kepada kita sampai 7 kali. Ya, kita ingatkan dia, kita kasih tahu dia, mungkin dia bisa ingat kira-kira gitu. Nggak mungkin dia lupa, nggak mungkin dia hilaf gitu. Tetapi pertanyaan yang terakhir adalah begini, mungkin nggak, ada nggak orang yang berbuat salah sama kita dengan kesalahan yang sama sampai 490 kali? Ada nggak? Rasanya nggak ada. Ya. Tetapi kalaupun ada, ya mungkin ini bahasanya Tuhan Yesus secara tersirat. Kalaupun ada orang yang berbuat salah kepada kita sampai 490 kali, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus mengampuni dia. Artinya pengampunan yang Tuhan Yesus mau nyatakan, Tuhan Yesus mau jelaskan kepada Petrus, itu adalah pengampunan yang sangat-sangat sempurna. Pengampunan yang sangat-sangat sempurna. Bahkan sampai orang berbuat salah kepada kita 490 kali. Tuhan Yesus katakan, kamu harus mengampuni dia. Lalu kemudian di bagian-bagian selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan satu, istilahnya ya, perumpamaan cerita begitu ya. Ada seorang hamba datang dipanggil sama rajanya yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian ditemukan ada satu hamba yang berhutang sama si raja ini 10.000 talenta. 10.000 talenta. Ya. Jadi ada seorang raja, dia mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Kedapatan satu hamba berhutang kepada si raja ini 10.000 talenta. Nah, kalau orang itu bekerja, ya, kira-kira kalau zaman dulu itu ya, orang bekerja kepada satu tuan. Nah, upah pekerjaan 1 hari itu dia dibayar itu dalam 1 hari itu dengan upah 1 dinar. Jadi kalau seorang pekerja bekerja kepada bosnya, kepada pengusaha, dia itu bekerja dalam 1 hari. Kalau orang zaman dulu itu bekerja kepada bosnya, dia sebagai pegawai, dia bekerja kepada yang empunya pekerjaan, kepada bos begitu ya. Dia diupah itu 1 hari 1 dinar. Nah, memang di dalam Alkitab itu ada berbagai macam mata uang begitu ya. Ada talenta, dirham, mina, dinar, duit, peser gitu ya. Nah, jadi istilah itu banyak nominalnya begitu ya, dan itu nominalnya juga berbeda-beda begitu ya. 1 talenta itu berapa dirham, 1 talenta itu berapa mina, 1 dinar itu berapa talenta, kira-kira begitu ya. Nah, cuman yang menarik adalah begini, Tuhan Yesus menggunakan istilah ya 10.000. Nah, lalu kemudian ditambahkan dengan istilah talenta ya. 10.000 bagi Tuhan Yesus itu merupakan satu angka yang paling besar, kira-kira begitu. Lalu kemudian istilah talenta itu adalah mata uang pada zaman itu yang juga paling besar. Jadi artinya begini, si hamba yang kedapatan punya utang 10.000 talenta itu sebenarnya adalah dia punya hutang kepada si raja. Hutangnya itu paling besar. Hutangnya itu bukan hanya sekedar sangat besar, tetapi hutangnya itu adalah paling besar. Lihat ya. Jadi istilah 10.000 talenta itu pengertiannya adalah dia nggak akan mungkin dapat membayar sekalipun kepada seorang raja. Ya, nggak ada seorang yang menjadi raja itu selama ya kurang lebih 150.000 tahun. Ya, kita nggak mungkin jadi manusia itu punya usia 150.000 tahun. Kenapa saya pakai istilah
150.000 tahun, karena hitung-hitungannya begini ya. Ya, coba lihat ya di gambarnya ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang yang berhutang kepada si raja 10.000 talenta. Tadi kita sudah bahas ya. Nah, sementara 1 dinar adalah upah pekerja 1 hari. Nah, ini ayat-ayatnya tuh ya. Di dalam Matius 20 ayat 2 sama dengan di ayat yang ke-13 juga sama tuh ya. Nah, kalau hitung-hitungannya kira-kira begini ya. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Nah, 1 talenta sama dengan 15 tahun kerja. Lihat ya. Jadi kalau hitung-hitungan 1 dinar sama dengan 1 hari pekerjaan, artinya 1 talenta atau 6.000 dinar itu sama dengan 15 tahun kerja. Kalau 6.000 dinar kita 16 atau 15 tahun kerja, itu kira-kira bisa lah ya. Jadi ada orang yang bekerja dalam satu perusahaan itu bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 15 tahun, sampai bisa 20 tahun, kira-kira begitu kan. Sampai 25 tahun, sampai 30 tahun, sampai dia masuk ke masa pensiun, usia umurnya itu 60 tahun kan ya, batas usia kerja gitu kan, kira-kira begitu kan. Nah, kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, sama dengan 15 tahun kerja, artinya 10.000 talenta itu sama dengan 150.000 tahun kerja. Kira-kira kita bisa bekerja nggak kepada seseorang sampai 150.000 tahun kerja? Jadi hamba itu menuntutnya pelunasan ya dari sesamanya, karena nanti di bagian selanjutnya itu dia mendapat dia ketemu dengan seorang hamba yang lain begitu ya, dengan rekan kerjanya begitu ya. Lalu kemudian si temennya ini dia punya utang kepada si hamba yang pertama itu ya. Hutangnya itu cuman 100 dinar. Ya. Kalau 100 dinar sama dengan 100 hari kerja. Jadi kalau 100 hari kerja artinya cuman kira-kira 4 bulan dia bisa lunasin. Kira-kira begitu kan ya. Dibandingkan dengan 150.000 tahun kerja. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ya. Tetapi yang menarik adalah begini, ceritanya Tuhan Yesus adalah si raja ini bisa mengampuni hamba yang punya utang 10.000 talenta. Si hamba yang punya utang kepada si raja 150.000 tahun kerja. Tetapi yang menarik adalah kenapa si hamba yang sudah diampuni sama si raja ini, si hamba ini justru nggak bisa mengampuni temennya yang punya utang sama dia cuman 100 dinar, yaitu 100 hari kerja atau 4 bulan saja. Kira-kira begitu. Nah, di sini permasalahannya adalah permasalahan pengampunan. Lihat ya. Di ayat yang ke-33 dikatakan begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu itu sama seperti aku telah mengasihani engkau? Ya, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai dia melunaskan seluruh 10.000 talenta hutangnya itu. Ditutup dengan satu ayat, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga sama seperti terhadap engkau, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini merupakan satu ancaman, tetapi yang menarik adalah begini. Ada satu hal di dalam tradisi orang Yahudi yang namanya shameful, gitu ya. Yang namanya shameful. Shameful itu punya pengertian sangat memalukan, ya. Jadi kalau saya diampuni begitu jor-joran oleh seseorang, taruhlah 10.000 talenta, 150.000 tahun kerja, tetapi ketika saya nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya, cuman kesalahannya kecil. Kalau saya sudah diampuni secara luar biasa, secara besar-besaran, secara jor-joran, tapi saya nggak bisa ngampunin orang lain yang cuman bikin kesalahan kecil buat saya, itu merupakan shameful, sangat memalukan, kira-kira begitu. Itu sebabnya
dia diberikan ganjaran yang begitu luar biasa oleh si raja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengampuni? Coba kita lihat ya, ada gua kasih beberapa tips-tips begitu ya. Bagaimana cara kita bisa mengampuni? Yang pertama adalah kita berhenti mengingat-ingat rasa sakit hati kita. Ya. Coba kita nggak usah pikirin lagi rasa sakit hati kita. Ya, kadang-kadang itu sesuatu hal yang menyakitkan hati kita. Kita mulai untuk coba memikirkan hal yang lain, memfokuskan pikiran kita kepada hal yang lain. Ya. Yang kedua, tempatkan diri kita pada diri orang lain. Ada satu dosen gua yang pernah ngomong begini, coba lu pakai sepatu orang lain, ngerasain apakah sepatunya itu kelonggaran atau kesempitan. Jadi kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kira-kira begitu. Yang ketiga, mulailah dari hal-hal yang kecil dan terus berusaha. Kita mulai melupakan, kita mulai kembali berelasi dengan dia dengan hal-hal yang kecil, ya, terus berusaha. Yang keempat, kita mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Jangan lupa, Tuhan Yesus juga bilang kan, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, jangan lupa kita mendoakan mereka dan juga memberikan berkat kepada mereka. Yang kelima, turunkan ekspektasi kita terhadap orang lain. Mungkin kita mempunyai harapan besar kepada orang lain. Kita harus mawas diri, kita harus mengingatkan diri kita. Dia tidak sesempurna yang kita harapkan. Ekspektasi kita itu terlalu besar, kita mesti turunkan. Yang keenam, menumbuhkan semangat memaafkan. Ayo kita coba memaafkan dia, melepaskan maaf, pengampunan buat dia. Kalau kita masih simpen rasa sakit hati kita, kesalahan dia kita masih simpen, kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa melakukan segala hal. Semua pikiran kita fokuskan kepada dia. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kita nggak bisa melanjutkan aktivitas kita. Yang ketujuh, memaksimalkan energi positif, berpikir secara positif. Oh, mungkin dia banyak kesulitan, mungkin dia melakukan ini karena dia nggak tahu, karena dia hilaf, karena dia lupa, atau karena hal-hal yang lain. Ya, kita memaksimalkan energi positif kita. Yang terakhir, berlatih memaafkan secara rutin. Tapi hati-hati ya, ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, bantu saya supaya saya bisa memaafkan. Langsung Tuhan berikan pelajaran buat kita. Ada orang yang bikin sakit hati kita supaya kita bisa mengampuni dia. Berlatih memaafkan secara rutin. Kalau ada yang namanya pengampunan, pasti segala sesuatu itu lega rasanya. Kalau kita belum mengampuni orang, rasanya tuh nyesek di sini, betul kan ya? Tetapi waktu kita sudah melepaskan pengampunan buat orang, atau mungkin kita sudah diampuni oleh orang, rasanya itu lega. Ya, suami istri saling mengampuni, lega. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, lega. Teman terhadap teman itu rasanya lega, kira-kira begitu. Ya, biarlah kita boleh terus mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita, karena kita sudah diampuni. Ya, ada satu quotes yang bagus ya, forgiveness. Ya, I am forgiving because I'm forgiven. I'm forgiving because I'm forgiven. Saya itu mengampuni orang lain karena saya itu sudah diampuni. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dosa kita itu terlampau besar, terlampau banyak, terlampau hebat. Tetapi Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah memberikan pengampunan. Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan kepada kita. Itu sebabnya ketika kita sudah diampuni, kita boleh memberikan pengampunan buat orang lain. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu di atas kayu salib. For God so loved the world. Karena Tuhan itu mengasihi kita begitu besar, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal.
Biarlah pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita juga boleh berikan kepada orang lain. Biarlah hidup kita boleh terus-menerus diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Maukah kita? Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Sekali lagi kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan bagaimana kami sudah diampuni. Dosa-dosa kami terlampau besar, terlampau banyak, bahkan terlampau hebat. Tetapi Tuhan sudah mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami. Dan biarlah kami boleh juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Ampunilah segala kesalahan kami, sama seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, keberanian, kesempatan, kemampuan kepada kami, supaya kami juga boleh mengampuni orang lain. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, bagi teman-teman sekali lagi yang mau memberikan persembahan, silakan mengumpulkannya pada amplop, lalu kemudian menyerahkannya ke gereja ketika ibadah sudah bisa dimulai, atau boleh mentransferkannya ke nomor rekening BCA di bawah ini. Thank you guys, God bless. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Boleh bersaat teduh. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.